Namamu di bumi ini, namamu diagungkan di bumi. Kemuliaanmu di surga mengatasi bintang. Betapa mulia namamu Tuhan. Tuhan, mulialah namamu di bumi ini, namamu diagungkan di bumi. Muliaanmu di surga mengatasi bintang. Betapa mulia namamu Tuhan. Bila ku pandang ke langit, bulan dan segala bintang, ku heran kau memperhatikanku. Kau pilih dan kasihiku, memahkotaiku. Sebab itu ku puji kau selamanya. Bila ku pandang orang ada mana suaranya nggak jelas, nggak ada suara. seumur hidupku, pujilah Engkau Tuhan. Haleluya.
hadirat-Mu aku puas, di hadirat-Mu aku bebas, di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, penyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di hadirat-Mu Tuhan, di hadirat-Mu aku puas, di hadirat-Mu aku bebas, di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, penyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, penyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, sembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, penyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Oh, di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, nyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Persembahkan lagu di hadapan Rajaku, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Haleluya, Kau yang menarik kami ke dalam diri-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Selain Kau tiada yang lain ada padaku di surga. Selain
sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Oh, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya. Kasih Tuhan, kami bersyukur setiap hari, setiap pagi ketika kami datang kepadamu Tuhan. Engkau membaharui hati kami Tuhan. Engkau memperkenalkan dirimu bagi kami. Engkau boleh mengizinkan kami mengecap hidupmu Tuhan. Boleh mengalami bagaimana Engkau hidup Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Engkaulah sukacita kami Tuhan. Engkaulah pengharapan kami. Karena Engkaulah kami bisa hidup sampai dengan hari ini Tuhan. Bahkan Engkaulah alasan kami bisa melanjutkan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur segala kemuliaan bagimu Tuhan. Sedangkan kembali Engkau mengajari kami dengan perkataan-perkataan-Mu. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Mari semua yang merindukan Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, puji Tuhan. Shalom semua, selamat pagi. Shalom semua, selamat pagi. Shalom, selamat pagi semua. Shalom semua, selamat pagi. Salam, selamat pagi semuanya. Ada suara dari bengkong itu. Ini dari tempat tinggi kan. Shalom pagi semuanya. Shalom, selamat pagi semuanya. Nanya. Mai belum? Shalom Mai. Kedengaran suaranya Mai. Pagi semuanya. Oh, benar lembut kali ternyata suaranya. Baik, puji Tuhan. Bagaimana kabarnya Papua ini? Ada yang mau sharing? Silakan. Shalom. Salam semua. Puji Tuhan, kami sehat-sehat semua di sini.
saudara, ketika bisa berkumpul gitu, kalau dulu untuk bisa sebentar. Suara motor, Kak. Halo, ya puji Tuhan, saudara. Bagaimana ketika bisa berkumpul bersama itu satu anugerah, saudara. Dalam beberapa minggu memang saya nggak bisa bergabung gitu ya. Jadi saya cuma bisa dengar rekamannya gitu. Saudara dulu kalau eh, saya masih di sana gitu, saya nggak tahu apakah saudara merasakan hal yang sama gitu ya. Rasanya ada berat gitu awal-awalnya gitu untuk berkumpul gitu ya. Kemudian eh, sampai mungkin sekarang sudah tidak terlalu berat gitu ya, sudah menjadi kebiasaan gitu ya. Bahkan kalau mungkin nggak ada, nggak ikut apa namanya, nggak ikut Zoom pagi itu mungkin ada yang kurang gitu ya. Tapi saudara, ketika uh, saya gitu nggak bisa gitu karena memang keadaan yang tidak memungkinkan untuk bisa ikut gitu ya. Bukan lagi karena dulu kan karena kadang-kadang aduh bangunnya kesiangan atau badan capek semua udah malas gitu ya. Ikut gitu. Ah, cukup dengerin radio saja gitu ya. Tapi saudara, dalam setiap perkataan itu saudara, kadang-kadang kalau pagi itu kan saya di jalan gitu ya. Jalan harus eh, dengerin eh, di jalan gitu ya. Dalam perjalanan itu kan kita mendengarkan abang bicara gitu ya. Pasti ada hal-hal yang membuat kita, membuat saya itu merasa, oh ini hidup gitu ya. Nah, ketika saudara sampai dipaksa gitu, nggak bisa ikut gitu ya, terus harus mendengarkan siaran ulangnya atau rekamannya gitu ya. Eh, dalam tanda petik itu rasanya seperti makan makanan basi gitu, saudara. Karena saya ketinggalan makanan yang fresh itu gitu. Tapi saudara, itu membuat kita, membuat saya sendiri itu menjadi kuat gitu ya. Eh, melihat apa sih Tuhan maunya gitu, nggak sampai seperti ini gitu ya. Saudara, sampai dengan hari ini gitu, saya nggak tahu Tuhan masih eh, apa ya, seperti membatasi gitu pergerakan saya gitu ya, pergerakan kami gitu ya. Walaupun kemarin saudara ada tambahan gitu ya, tambahan eh, ada buka gitu ya. Saya yang biasanya nggak ada keripik, kalau kemarin saya lihat saya goreng keripik gitu ya. Tiba-tiba Tuhan kirimkan juga orang di sini datang gitu ya. Dan hanya cukup untuk bertambah satu orang itu untuk makan gitu ya. Jadi artinya begini saudara, dibatasi benar-benar dibatasi ya sudah kamu cukup segitu gitu. Kalau saya coba buka yang satu, nanti yang satu tutup gitu ya. Misalnya buka apa namanya, seperti kok bercandanya Tuhan sampai segininya gitu ya, Tuhan gitu ya. Saya jadi saudara di rumah ini gitu ada datang gitu ya hamba Tuhan gitu ya. Dia ya sebenarnya ya dia orang kaya yang punya banyak uang gitu ya saudara. Eh, dia bisa bilang mau buka perusahaan, mau buka rumah sakit gitu ya. Uangnya ya di Jakarta dari donatur, dari perusahaan dia gitu. Tapi bisa Tuhan mengadakan satu keadaan orang itu berkata, Pak Twin dan Bu Ana jadi burung gagak saya ya gitu ya. Jadi eh,
kami yang kasih makan dia gitu, bayangin saudara. Di tengah apa keadaan seperti itu, saudara bisa bayangkan lucu nggak Tuhan nih maunya apa gitu ya. Sampai seperti itu gitu ya. Eh, Kemudian kalau saudara ingat bagaimana pelayanan di RTM gitu ya, ya itu seperti ibu-ibu orang-orang Cina yang kaya-kaya yang sering kita layani gitu ya. Ya seperti itu, gaya-gayanya seperti itu gitu. Dan kadang yang bikin kami sambil ketawa gitu di dapur jam 3 pagi gitu ya. Setengah 3 kami sudah bangun gitu ya. Nanti kalau kami pas lagi sibuk gitu belum sempat bikinkan sarapan gitu, bisa mukanya dia itu panjang gitu ya. Ini gimana ya Tuhan gitu ya. Eh, Benar-benar kalau mau belajar Paulus yang bilang kami miskin tapi kami memperkaya banyak orang, ya seperti itulah saudara gitu loh. Kami nggak punya apa-apa tapi kami bisa memperkaya orang lain gitu. Bahkan kalau kemarin beberapa hari Sabtu gitu saya nggak pernah ikut gitu ya. Saya coba ikut karena di sini saudara itu eh, benar-benar apa ya? Kalau mungkin orang di sana katakan Papua itu terkutuk, mungkin tempat yang terkutuk gitu. Orang kan sebutannya Papua itu tempat yang terkutuk gitu ya. Mungkin karena dulu juga ada yang makan manusia, ada yang suku makan manusia juga gitu, saudara. Jadi saudara, tingkat HIV itu di sini tertinggi di Papua dan di Indonesia itu Papua tertinggi dan tertingginya di Papua adalah di Nabire, saudara. Saudara bisa bayangkan. Kemudian eh, narkoba ini sekarang sedang banyak sekali gitu ya untuk apa namanya seperti kayak bukan dijual, saudara, saudara bayangin ganja itu semua kayak dibagi-bagi gitu loh ke anak-anak muda gitu. Saudara bisa bayangin betapa hancurnya gitu ya. Minuman-minuman itu malam itu nanti mabuk udah rusuh gitu ya. Saudara, di tengah-tengah keadaan itu rasanya Tuhan gimana saya mau loncat kemana gitu. Kadang-kadang kalau kita pikirkan saya sendiri gitu, ya mungkin kita masih bisa menjaga diri gitu. Tapi kalau kita pikirkan anak saya gitu ya, oh Tuhan gitu ya. Apalagi kemarin gitu ya ketika kami ngobrol-ngobrol gitu ya. Dia tanya mau sekolah di SMA di mana gitu ya. Oh itu yang kami bikin nggak tahan gitu saya. Eh, Ya kami bilang ya belum tahu kita mau bagaimana. Nah kalau misalnya anak mau sekolah di luar ya paling sendiri gitu ya. Dia diam gitu saudara. Diam nggak ngomong gitu ya. Tiba-tiba besok paginya itu badannya panas gitu ya. Mungkin dipikir gitu ya. Jadi saudara, yang menguatkan kami hanyalah firman gitu ya. Belum lagi kalau menghadapi tanggal gitu ya. Ah, saya coba menunggu gitu itu, tapi tidak datang gitu ya. Ah, dan saya tahu bagaimana abang gitu ya. Juga dalam kondisi yang saya tahu gitu loh. Tetapi saudara, ah, ketika kami ada di tengah-tengah orang-orang gitu ya, tengah-tengah di gereja gitu ya. Ini tiba-tiba kemarin gitu eh, mamanya dimasukkan dalam satu grup gitu ya. Jadi di gereja itu ada namanya kayak departemen PHB gitu ya, panitia hari besar gitu ya. Itu cuma ngurusin acara-acara besar gitu ya, Paskah, Natal gitu ya. Eh, Pokoknya ada acara-acara ulang tahun gereja gitu. Dan kemarin itu bisa bupatinya itu sumbang di awal tahun itu 500 juta gitu ya. Jadi di gereja itu acara sedikit gitu potong babi, potong ayam itu bisa 20 ekor. Padahal nanti yang makan cuma berapa orang gitu ya. Benar-benar ini di tengah-tengah ini bagaimana sih Tuhan gitu ketika kami di tengah keadaan-keadaan yang seperti itu gitu ya. Tetapi tiba-tiba kemarin gitu ya memakai itu dimasukkan ke grup PHB itu hari Natal nanti dia suruh jadi WL dan dia kan nggak pernah dikasih jadwal apa-apa gitu ya di situ ya. Itu tiba-tiba orang yang biasanya baik-baik gitu tiba-tiba berubah semua sikapnya sama dia gitu ya. Apa namanya kayak ini kok nggak terima gitu loh seperti itu. Padahal dia ya nggak bukan permintaan dia dia pun nggak tahu dan bagaimana nggak tahu gitu ya. Eh, jadi kesempatan demi kesempatan untuk
menyampaikan Tuhan di depan itu memang belum ada waktunya gitu ya, saya lihat gitu ya. Yang bisa kami kerjakan ya ketika berkumpul dengan orang-orang itu gitu ya. Kami bisa merasakan gitu ya bahwa ya di tengah-tengah keadaan kami yang dilihat oleh mereka adalah Tuhan yang kami hidupi gitu ya. Saudara akan bisa benar-benar merasakan bahwa Tuhan itu nyata gitu ya. Tuhan itu nyata walaupun banyak hal tidak sesuai dengan harapan, banyak hal kita merasa Tuhan ini mau main-main terus gitu rasanya sama kita gitu ya. Tapi saudara, saya berharap gitu saudara-saudara yang masih punya kesempatan untuk bisa mendengarkan Tuhan setiap pagi, saudara jangan pernah kendor gitu ya. Jangan pernah jangan pernah berat gitu ya. Berjuanglah untuk terus mendengarkan Tuhan gitu ya. Jadi nanti akan tiba gitu ya. Kita masa-masanya kita kehilangan saat-saat untuk bisa mendengarkan Tuhan dan harus benar-benar kita benar-benar mencari Tuhan itu sendiri gitu ya. Tapi saudara, kadang kita dipaksa benar-benar nggak punya kesempatan untuk mendengarkan itu gitu loh. Jadi saudara yang punya kesempatan jangan pernah sia-siakan gitu ya. Berbahagialah saudara memang orang yang mendengarkan firman itu gitu ya. Mendapatkan hidup itu gitu saudara. Dan perjalanan demi perjalanan yang kita lewati, saya sangat percaya saudara akan ada masa-masanya memang Tuhan menyatakan diri melalui hidup kita gitu ya. Dalam keadaan apapun yang kita alami gitu ya. Minggu lalu puji Tuhan gitu ya saya bisa dikasih kesempatan untuk ngajar anak-anak walaupun ibadah di hari Sabtu itu pas di jamnya Zoom gitu saudara. Mulainya itu kan jam 7 gitu ya, jam 7:10, 7:15, selesainya jam 8 gitu ya. Sementara perjalanan dari saya tinggal itu ke sekolah itu ya harus berangkat 6:30 juga gitu. Jadi ketika ada kesempatan demi kesempatan saudara, rasanya kalau lihat anak-anak begitu rasanya generasi ini harus dipersiapkan. Rasanya hati yang dulu sering ketika saya ada di tengah-tengah anak-anak di sana gitu ya, waktu mengingat masa muda kami gitu ya. Ketika melihat itu rasanya apa yang kami alami gitu hilang semuanya gitu ya. Rasanya ya Tuhan silakan gitu. Tapi ada masa-masa ketika kami harus diam Tuhan gitu. Tetapi saudara dulu ketika saya dengarkan hukum yang pertama adalah bersukacita gitu ya. Kalau ada apa-apa kembali hukum satu gitu ya. Nggak boleh murung gitu ya. Tapi kami melihat saudara walaupun dalam keadaan seperti ini, kami boleh melihat sukacita yang terus melimpah bagi kami. Sukacita terus dilimpahkan gitu ya. Seperti saya sudah sampaikan mungkin beberapa waktu yang lalu gitu ya. Saya sudah mendapatkan bahwa kenapa Tuhan sampai keadaan ini terjadi gitu ya, sampai ke tempat ya Tuhan menyayangi jiwa istri saya gitu ya. Saya harus ke tempat ini gitu ketika saya mendapatkan jiwa saya gitu ya, jiwa istri saya gitu ya. Dan saya baru ingat gitu ya ketika saya yang pertama datang ke abang itu, saya bilang gitu ya, saya lebih cinta, saya lebih menyayangi nyawa adik saya daripada apa yang saya punya gitu ya. Dan itu ketika saya mendapatkan, saya juga lebih menyayangi istri saya daripada keadaan saya. Mungkin kalau untuk pemulihan mungkin lebih bagus. Saya di sana masih bisa kerja, masih bisa ini dan itu gitu ya. Sementara di sini dengan keadaan ini, satu hal saya ingat itu bagaimana teman-teman, istri teman saya dulu sampai gila, terus habis itu bunuh diri gitu ya.
Ketika saya melihat istri saya bisa ketawa di sini gitu ya, dengan keadaan dulu waktu saudara bisa lihat istri saya di sana, mungkin Pak Ade yang sering lihat kalau pagi ke rumah gitu ya, eh, diam gitu, nggak bisa ngomong gitu ya. Eh, Saudara, eh, perjalanan yang harus kami lewati, saya sungguh percaya ada nanti satu titik Tuhan akan bawa kami untuk eh, berkumpul kembali gitu ya saat kita tahu, tapi kami yakin gitu ya bahwa perjalanan di tempat ini eh, sebenarnya banyak sekali pekerjaan di tempat ini gitu saudara yang harus dikerjakan untuk mempersiapkan anak-anak gitu ya, mempersiapkan generasi kami benar-benar di tempat ini itu kalau anak-anak muda itu kalau tidak bersiap, pulau ini akan diambil orang gitu ya. Pulau ini akan diambil orang-orang yang kaya dari Jakarta pakai tangan-tangan orang yang bodoh-bodoh di sini gitu ya. Mereka diajari hanya sekedar sekolah gitu ya, saudara. Nah, tetapi bagaimana mereka dipersiapkan untuk benar-benar takut akan Tuhan itu eh, hanya sekedar eh, slogan-slogan ya, saudara. Di tempat ini mereka hanya buka yayasan untuk bahasanya pendidikan, tetapi anak-anaknya masih kelas 1 SMP itu pun kadang banyak yang nggak bisa baca, saudara. Bagaimana dengan keadaan seperti itu, saudara? Bahkan kemarin budenya Kevira cerita gitu, dia punya murid itu kelas 4 itu umurnya 15 tahun, saudara, nggak bisa baca sama sekali, saudara. Jadi eh, ibarat anak-anak di sini gitu, yang laki-laki itu benar-benar nggak mau tahu gitu hidupnya ya. Eh, Sementara dari bangun pagi itu mereka anak-anaknya itu kadang lebih bangun pagi, anak-anaknya itu sudah hilang cari makan sendiri-sendiri gitu, saudara. Jadi nanti pergi kemana, mereka petik daun singkong dijual di pasar gitu. Orang tuanya nggak tahu, pokoknya tahunya sore sudah ngumpul makan itu nggak. Jangankan diajarin apa gitu, hidup diajarin belajar, diajarin Tuhan. Bangun tidur sudah seperti anak ayam yang hilang itunya, saudara. Jadi orang-orang yang ngasihin tuh habis sudah berkeliaran anak-anak itu di jalan-jalan di ini gitu ya. Akhirnya mereka ketemu orang-orang yang teman-temannya itu ya mabuk-mabuk gitu-gitu. Jadi benar-benar hancur sekali gitu ya keadaan di sini itu orang-orang aslinya gitu, saudara. Mereka yang itu orang tuanya paling nunggu bantuan nanti tanggal berapa gitu di kantor pos ramai sekali gitu ya. Di BRI ramai gitu nunggu bantuan dari pemerintah, habis itu udah mereka hidup senang-senang gitu. Jadi kalau orang pendatang masih bisa hidup makan pakai tempe, pakai tahu, mereka kalau punya uang semua beli daging semua, makanya pakai daging semuanya, nggak bisa pakai itu gitu. Jadi eh, betapa kondisi seperti ini sangat mengerikan sebenarnya gitu di tengah-tengah kelimpahan eh, kekayaan alam gitu, saudara. Sebenarnya kalau di tengah-tengah mereka seperti itu kasihan juga gitu, saudara. Jadi kadang-kadang gitu eh, ada yang ketok-ketok pintu di rumah ini, saudara. Ada anak-anak ketok-ketok pintu itu. Dulu yang dicari orang-orang yang kaya itu, gitu, saudara. Tapi terakhir-terakhir orang-orang kaya yang saya bilang ada di sini gitu, orang Cina dari Jakarta gitu, mereka punya banyak uang gitu. Wah, ketika mereka bisa foto, bisa diatur mereka gitu, senang-senang mereka bisa kasih apa gitu ya. Tapi ketika sudah apa namanya, tidak ada lagi yang bisa diharapkan gitu, bisa sembunyi, saudara. Bahkan bisa sampai di luar itu ketuk sampai menangis gitu. Lihat anak-anak itu memang serba salah gitu, saudara. Kalau dikasih makan, nanti dia sakit perut, pulang, nanti orang tuanya bisa nuntut, kita bisa kena denda miliaran. Sementara kalau nggak dikasih makan, mereka di depan pintu. Sekarang kami pernah, ya akhirnya kami buka itu, kami lihat kenapa gitu, sakit perut gitu. Dia bilang, sakit perut kenapa? Mau ke toilet, saya bilang. Tidak, itu ternyata lapar gitu, saudara. Itu kan di sini udah kusut semuanya, nggak pakai sendal, nggak pakai sepatu, sekolah gitu, saudara. Nanti kita mau kasih makan takut gitu ya. Awal-awalnya itu kami takut gitu ya, karena ya kalau nanti salah dia pulang bilang bapaknya sakit perut karena dikasih makan sama orang di situ, itu bisa datang satu gerombolan, satu apa klan mereka itu nuntut sama kita denda gitu ya.
bisa miliaran gitu dendanya gitu. Sementara cuma kasih makan gitu saja, coba bayangin, untuk belas kasihan gitu saudara. Terakhir saya cuman, karena saya nggak tega, benar-benar nggak tega. Saudara bayangin rumah saudara diketok saudara. Tiap hari, Bude, Bunda, 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 itu rasanya tersendat-sendat hati kita saudara. Nggak bisa, hati kita rasanya sendal-sendal gitu lihat anak kita, anak di depan kita, bayangin anak kita dulu, kita gimana kalau begitu gitu saudara. Akhirnya ya kami memberanikan diri. Saya bilang sama anak itu, kenapa kamu minta maaf? Kamu makan lapar ya? Akhirnya cuman kalau pas ada telur gitu ya, saya bilang, mami bikinlah, gorengin telur saja, jangan dikasih apa-apa. Nasi sama telur saja. Walaupun kadang-kadang masak apa misalnya yang sisa jualan gitu, ada ayam gitu ya. Eh, saya bilang jangan dikasih. Pokoknya makannya pakai telur saja, digorengin telur saja. Jadi kalau ada telur, mintanya ada orang datang ke sini kena denda kita, ya kita kasih tahu makannya pakai apa, cuma pakai telur gitu saja gitu. Saya bilang begitu. Terus eh, saya bilang, dia kadang, Pak D boleh minta uang gitu. Uang untuk apa? Uang untuk beli mainan gitu. Berapa? 1.000 gitu. Pak D nggak ada uang, saya bilang. Pernah karena dikasih gitu akhirnya terus minta-minta juga gitu. Mereka itu mentalnya itu seperti itu. Kalau dikasih gitu minta-minta terus. Terakhir saya bilang, namanya itu ada satu yang sering datang namanya Gablina itu. Gablina, Pak D ini hamba Tuhan. Pak D ini yang Pak D punya cuma Tuhan. Pak D nggak punya uang. Saya bilang, kalau Gablina minta uang, Pak D nggak punya uang. Kalau nasi itu Bude lagi punya nasi. Kamu makan nasi saja. Pak D ini hamba Tuhan, Pak D nggak punya uang, Pak D cuma punya Tuhan. Terakhir, tapi tetap datang terus, saudara. Akhirnya jadi seperti itu, serba salah seperti itu ya. Kalau sudah datang itu ngetok pintu, saudara, itu nggak bisa tahan. Setahan-tahan saudara mau menghindar, saudara. Saudara bakalan nangis dengar jeritan itu. Saya bilang sama istri, jangan-jangan ini Tuhan, Ma. Gitu. Ini nggak bisa, gitu. Ini Tuhan yang ketuk-ketuk pintu kita, gitu. Eh, nggak tahan ya, akhirnya seperti itu, saya kasih makan. Terakhir eh, saya mau kasih pelajaran gitu ya sama mereka gitu. Sekarang begini, boleh makan tapi harus belajar membaca gitu. Jadi sebelum makan saya ajari membaca, tapi karena dia lapar kan nggak bisa masuk juga saudara, karena akhirnya serba salah juga. Akhirnya kasih makan dulu, nanti habis dikasih makan sudah malas-malas gitu ya. Jadi orang di sini tuh serba salah sekali gitu ya. Orang kerja begitu, kalau pagi nggak boleh dikasih makan, saudara. Mereka itu. Kalau saudara kasih makan pagi, dia nggak jadi kerja. Karena orang di sini itu habis dikasih makan itu langsung tidur, saudara. Dan kalau tidur itu bisa lama, nggak bisa dibangunin gitu. Jadi serba salah gitu ya. Saya ada kerja di depan gitu ya. Kami pagi kasih makan. Kalau yang mereka yang sudah pernah kuliah di Jawa gitu ya, kerja gitu, dia kasih makan, bilang, abang jangan kasih makan saya banyak, saya kasih minum saja, nanti saya makan siang gitu ya. Jadi dia kerja, orang Papua itu kerjanya itu tenaganya kuat-kuat gitu ya. Dan dia kalau pagi nggak boleh makan, sudah paling kasih ubi satu gitu aja. Nah, baru bisa kerja mereka. Nanti siang habis jam-jam makan siang gitu, kita kasih makan, ya udah kerjanya sampai di setengah hari saja. Karena habis makan itu dia tidur sampai jam 4, saudara. Jadi benar gimana ya Tuhan, kita melihat kelucuan-kelucuan yang aneh-aneh begitu, saudara. Di tengah-tengah kondisi seperti ini gitu ya. Tapi Tuhan, terserah Tuhan sajalah gitu ya. Eh, Banyak hal gitu saudara yang bisa melihat, karena benar-benar jadi memang kenapa orang di Papua ini juga akhirnya banyak yang sakit hati dengan pendatang. Mereka yang mengerti akhirnya sakit hati dengan pendatang karena diperlakukan seperti itu. Maksudnya apa namanya, duduk itu pun kadang-kadang orang pendatang itu nggak mau dekat sama mereka, saudara. Karena kalau duduk sama mereka bisa tahan, itu hebat sekali, saudara. Baunya itu, saudara. Itu baunya itu udah kayak bangkai, saudara. Rata-rata. Kalau di gereja itu udah orang-orang yang asli pendatang itu nggak ada yang berani duduk sampingnya itu. Paling hanya orang-orang yang tulus hatinya dan murni hatinya yang bisa melihat Tuhan, saudara. Yang bisa melihat mereka itu Tuhan gitu. Karena baunya minta ampun, saudara. Karena mereka apa ya, kadang-kadang ada yang mens gitu ya, roknya itu
ya sudah ada apa bocor di mana-mana gitu. Aduh, aduh gimana semuanya itu gitu rasanya. Aduh, benar-benar ini benar-benar makanya anak saya itu sampai sekarang itu kalau bilang kita pergi ke kota ya, ada yang bilang temannya pergi ke kota. Mana kota? Di sini tuh nggak ada kota katanya. Ini bukan kota ini gitu ya. Walaupun mereka bilang ada di sana itu ada kota gitu. Karena apa ya saudara? Kalau kita benar-benar dari tempat yang seperti kita tinggal gitu terus ke tempat ini luar biasa sekali saudara. Tapi bagaimana saudara kita bisa melihat Tuhan dengan keadaan itu gitu ya. Kalau memang nggak benar-benar kita dengan tekun memandang Tuhan itu nggak akan pernah memang bisa. Saudara. Firman itu benar-benar nyata gitu ya. Hanya orang yang suci dan murni hatinya yang bisa melihat Tuhan. Saudara. Karena apa? Wah orang di sana bilang bisa, wah bisa keluar khotbah, mendengarkan khotbah. Oh karena apa? Kok tidak datang kepada aku, mengunjungi aku di penjara, mengunjungi aku di ini. Wah itu kan rasanya, kalau kita pergi ke penjara di sana masih baunya harum-harum, saudara. Nggak ada yang ini, saudara. Coba datang ke tempat sini, saudara. Masih bisa nggak orang itu khotbah di tempat ini, bilang dengan bangganya begitu, saudara. Saudara benar-benar arti semua kata-kata firman itu nyata itu ya benar-benar ketika di tengah-tengah kubangan lumpur yang sangat kotor seperti ini, saudara. Tapi saya percaya, saudara, dengan keadaan kami ini, saya bisa berbagi dengan saudara-saudara, bisa merasakan betapa bersyukurnya, betapa berharganya kita gitu setiap hari dipelihara Tuhan dengan luar biasa gitu, saudara. Jadi kalau untuk makan saya bilang sama Pak Ade, untuk makan aman di sini gitu ya. Karena Tuhan sudah buat untuk makannya aman gitu kan. Tapi untuk yang lain itu yang Tuhan masih belum buka. Jadi saudara itu yang saya bisa bagikan dengan saudara semua selama hampir satu minggu lebih saya bersama saudara gitu. Saudara memandang saudara bisa bersama-sama itu satu anugerah, saudara. Kalau dulu mungkin kalau saudara di sana masih ada yang mungkin ini kayak gini, ini kayak gitu, saudara berbahagialah saudara. Karena saudara masih bisa sama gitu ya. Di tempat ini saudara eh, bisa memandang kita keluarga di sana itu sudah satu anugerah yang sangat luar biasa, saudara. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nggak ada suaranya. Cik, cik. Sudah? Sudah ya? Mulai. Itu bagian itu. Masih belum keluar suaranya. Mulai. Sekarang tadi suara Om Prin, sekarang juga nggak kedengaran. Sekarang, sekarang bagaimana? Saya habis gimana? Nggak kedengaran, Om? Udah kedengaran suaranya kok. Iya. Udah Pak, tapi tadi agak serak gitu. Oh, coba ya. Mungkin tahu lagi masalah tadi. Masalah motor tadi. Sekarang ribut nggak? Ada bising lagi nggak? Berisik kayak hujan. Kalau kayak gini, Ya, berisik kayak hujan. sekarang masih. Sekarang udah enggak. Oke, suaranya. Sudah bisa dengar?
Oke, baik. Hilang lagi suaranya. Cek, satu, dua. Cek, satu, dua. Cek, satu, dua. Udah muncul lagi suaranya. Nah, tadi memang kayak gitu juga. Jadi soal bintang hilang lagi. Jauh suaranya. Kayak hilang-hilang kecil gitu. Cek, satu, dua. Seperti gimana? Ada juga. Cek, satu, dua. Ada. Cek, Kecil suaranya. Ada. cek, satu, dua. Cek, satu, dua. Cek, satu, dua. Baru besar. Cek, satu, dua. Sudah ya? Udah besar. Oke. Hmm. Apa maunya Tuhan? Seolah-olah saudara, Tuhan itu mengharapkan terlalu banyak. Tuhan tak mengharapkan terlalu banyak. Dia nggak sepemaksa, nggak nggak sepemaksa yang dibayangkan oleh manusia. Apa yang diinginkan Tuhan? Coba saudara dengarkan apa namanya, baca firman Tuhan di dalam Alkitab juga demikian. Jadi yang diinginkan Tuhan itu hanya begini. Apa yang kamu hadapi, hadapi saja, gitu. Jalani saja. Belajar menerima keadaan apapun yang diperhadapkan kepada, dan rasakan bagaimana Tuhan itu mau hidup di dalam dirimu. Sesederhana itu. Tidak banyak. Dia nggak menuntut kita banyak. Dia nggak mengharapkan kita langsung berubah, bertobat. Kayak kita itu langsung serahkan nyawa kita. Enggak. Ketika kita diperhadapkan serumit itu pun gitu, sudah, itu bukan urusan kita. Memperbaiki keadaan yang parah seperti itu gitu, itu bukan urusan kita. Itu urusan Tuhan. Masalahnya Tuhan itu tinggal di dalam diri kita gitu loh. Jadi kita ini ciptaan Tuhan nggak? Kita ini miliknya Tuhan nggak? Itu permasalahannya gitu loh. Jadi ketika Tuhan membawa kita dalam satu keadaan yang kita tidak suka, disitulah kita berontak. Gitu. Jadi mungkin selama ini sebetulnya kalau Om Twin misalnya ada di sini gitu, dengan seperti dulu, kan dia boleh membandingkan betapa bahagianya sekarang. Cuman gak bahagianya itu mungkin gak punya uang, gak bisa kemana-mana, gak punya teman lagi. Yang gak bahagianya di situ.
Tapi bahagianya itu yang lebih tinggi dari situ punya Tuhan. Jadi, dan Tuhan itu sekarang dia itu mau menunjukkan dirinya bagi orang-orang yang ada di sana. Masalahnya melalui tubuh kita ini. Yang menjadi masalahnya selama ini sampai dengan hari ini kitalah yang menjadi pemilik tubuh kita ini. Bukan Tuhan. Padahal harusnya dia pencipta, dialah yang memiliki tubuh kita ini. Hanya dia tidak memaksa. Karena hanya dengan Tuhan tinggal dalam hidup kita lah, barulah kita memperoleh hidup kita yang sesungguhnya. Coba berapa banyak pelajaran yang Om Tuin alami dengan keluarga di sana. Bukankah hebat sekali, besar sekali. Mana bisa dibeli itu. Sekalipun mungkin dulu mungkin Om Tuin di sini mungkin wah punya segalanya. Oh bisa melayani, bisa ini. Kita bisa pergi kemana-mana mungkin. Tapi yang sekarang, pengalaman yang sekarang, bisakah digantikan dengan itu semua? Tak bisa. Bisakah mengatakan seperti tadi kalau misalnya melihat orang-orang yang ada di sana gitu seperti Tuhan? Bisakah? Nggak bisa. Mau lari kemana tiap hari diketok? Mau lari kemana? Mau pergi kemana? Mau diapain? Seperti tadi, dikasih makan. Salah? Nggak dikasih makan. Salah. Gimana lah? Dan apa kita harus tanya Tuhan, Tuhan kasih makan nggak ini? Tuhan nggak kasih makan ya? Suka nolak. Kan tubuh-tubuhmu. Kita merasa serba salah kan. Tapi coba tenang. Sudah. Emang bisa kita bisa atur segala sesuatu? Nggak bisa. Tapi Tuhan bisa. Tuhan bisa. Saya sudah bilang sama saudara. Itu saya bikin uh, renovasi rumah bang saya itu. Itu saya setengah memaksa. Saya kalau saya menghadapi istri saya, dia kasihan kan sama saya. Kadang-kadang kayak kerja kayak dulu. Saya itu ketawa. Saya nggak ngelawan. Gitu. Saya nggak ngelawan istri saya. Gitu. Tapi saya mengikuti dorongan dalam hati saya. Iya. Satu, begitu saya kerja, saudara, badan saya itu sehat, lebih sehat. Itu satu hal yang buat saya lakukan. Tapi saudara, selama saya di sana ada banyak hal, saudara. Benar-benar yang tanpa sadar melalui daging saya ini. Tuhan itu berkarya banyak sekali. Iya. Bagaimana abang saya yang satu juga ada di situ. Jadi sekarang itu mereka laporan semua sama saya. Oh, jadi si abang ini, adiknya ini kan, bilang sama ini. Saya sudah bilang sama dia, gini, gitu. Gak percaya kan. Lalu saudara, dia harus menghadapi sendiri abangnya bagaimana. Ternyata selama ini dia tidak tahu abangnya bagaimana. Semua keluarga mungkin menghina kakak saya ini. Itu kakak saya orang Jawa. Mereka tidak tahu keluarga kakak saya ini keluarga terhormat. Iya, iya. Seperti saya bilang sama saudara, orang Batak itu memandang orang Jawa itu terlalu rendah. Memandang suku lain rendah. Makanya saudara, jalan Tuhan dalam hidup saya. Ketika bapak saya tidak paksa saya mengadati. Itu hebat. Iya.
Jadi dengan itu saya berani, saudara. Mau kalian ngomong gimana? Mau kalian bilang saya nggak bisa menerima ulos, silahkan. Saya akan tetap di sana dan saya tidak menerima ulus. Saya tidak mengulusi, terserah kalian. Walaupun saya di sana, saya tidak diperkenan mengulusi, tidak masalah sedikit pun sama saya. Iya. Jadi saudara, jalan Tuhan gitu saudara. Kalau kita jalani, kalau Tuhan sudah tutup, tak ada yang bisa buka. Kalau Tuhan sudah buka, tak ada yang bisa tutup. Iya, saudara. Justru dalam kelemahanmu lah kuasa Tuhan sempurna bekerja. Iya, saudara. Benar, saudara, Tuhan itu tak bisa kita selami. Tapi bukan berarti Tuhan itu tidak bisa memberikan kita pemahaman. Tuhan kita bisa ajari kita kok. Sebodoh apapun orang-orang Nabirin, sejahat apapun mereka, justru Tuhan sedang datang ke sana. Cuman masalahnya, tubuh yang lagi dibawa dia ke sana itu masih belum punya pengalaman banyak. Itu aja masalahnya. Cuman dia bilang, Tuhan itu bilang kayak gini, kalau kamu sabar, kamu akan melihat bagaimana aku bekerja. Jadi apa yang diminta Tuhan dari Om Tuit? Apa sehebat yang apa seberat yang dia bayangkan? Buktinya sekarang Mama kayak bisa ketawa. Ya enggak? Aneh bin ajaib kan? Kita kan nggak tahu entah gimana kehidupan sebelumnya Mama kayak gitu kan. Kehidupan nenek moyangnya gitu. Mana Om Tuit tahu gitu. Mama kayak juga mana tahu dia menjalani. Dia hanya tulus aja kayak gitu. Tapi setelah dijalani, kok hancur kayak gini tuh kan. Jadi dengan bisa ketawa aja, mungkin dengan Om Tuin bisa melihat istrinya ketawa. Semua penderitaan yang dialami yang berat gitu kan. Apalagi kalau dibilang dia memikirkan pas tanggalnya itu katanya. Kalau kami dulu paling berapa gitu? 1,5 ya. Sekarang mereka berapa kali lipat saudara. Tapi saya ketika harus itu ya. Ya karena iya, hebat juga ya. Berarti ketika saya diizinkan untuk mendahulukannya gitu kan. Saya hebat juga ya. Peningkatan Tuhan atas iman saya ya. Iya, slow aja, nggak kayak dulu. Istri saya aja yang sudah bayangkan gitu. Nanti datang lagi di telepon gitu. Jadi kalau kita menghadapinya tanpa menyalahkan siapapun, Tuhan kok macam mana? Kan karena saya kenal adik saya. Dan adik saya mulai mengenal saya. Terus apakah saya berubah itu karena saya? Apakah saya mempunyai kasih itu karena saya? Kalau kita masih terus menjalankan kehidupan seperti itu, percayalah, engkau akan terus dihajar. Dihajar terus. Tapi saudara, ketika Tuhan mengajar kita, apa karena kita benci sama kita? Apa karena kita dia mengharapkan kita seperti Ayub? Enggak. Cukup satu Ayub, kata Tuhan. Tidak perlu ada Ayub yang lain. Penderitaan yang dialami oleh Ayub itu satu bagian daripada penderitaan yang kualami. Masa engkau mau aku terus mengalami penderitaan seperti Ayub? Kata Tuhan. Saudara pikir ketika Ayub itu menderita, emang saudara pikir Tuhan gak menderita ya?
Cobalah seperti tadi, saudara. Ketika misalnya dilihat orang itu semenderita itu. Coba gimana hati hati kita yang melihatnya. Hati Om Tuin lah yang melihatnya. Jangan dulu kita bilang Tuhan gitu. Kita yang punya sedikit belas kasihan aja. Tersisa nggak kita? Kalau saudara tersiksa melihat keadaan kayak gitu, apalagi Tuhan. Hati Tuhan itu, belas kasihan Tuhan itu, aduh jangan dibandingkan dengan belas kasihanmu. Belas kasihan cuma saupil loh saudara. Tapi hanya dengan saupil belas kasihan itu sudah membuatmu menderita kan ketika melihat orang-orang lemah itu menderita kan. Cobalah ketika dibilang tadi betapa joroknya saudara. Ketika haid seperti itu. Kenapa memandang kayak gitu? Misalnya kalau pas misalnya kayak gitu kan pasti bau apa itu saudara. Lalu melihat saudara orang-orang dari pusat memanfaatkan mereka. Apa saudara tidak mau marah mau gimana? Bercampur aduk kan? Itu karena apa? Karena kita punya sedikit rasa keadilan kan? Sedikit loh. Baru sedikit loh rasa keadilan. Tahu Tuhan itu? Tuhan itu adalah keadilan itu sendiri. Kalau saudara sangat menderita, tersiksa melihat keadaan seperti itu. Mana kita? Apa yang diinginkan dari kita? Apa yang diinginkan banyak? Tidak. Ketika tidak ada alasan untuk bersuka cita, Tuhan bilang, ayo, jangan murung katanya gitu. Kadang-kadang dia mau tegas sama gitu. Kalau sama saya dulu saudara, dia masih bilang kayak gini. Sampai kapan kamu terus kayak gini? Kayak gitu loh Tuhan. Sampai ketika berkali-kali saya seperti itu saudara. Saya itu malu sendiri. Sampai kapan? Tapi walaupun dia ngomong kayak gitu, saudara pikir Tuhan itu lari dari saya? Sudah jengkel kayak gitu sama saya? Karena saya nggak mengenal dia. Apa Tuhan lari dari saya? Apa Tuhan menyingkir dari saya? Tidak. Dia masih berkati saya sedikit. Lalu saya senang gitu. Haleluya. Begitu ada berkat banyak, lupa lagi sama dia. Namun, apakah Tuhan meninggalkan saya? Kita yang sering meninggalkan Tuhan, apakah Tuhan meninggalkan engkau? Coba. Seberapa banyak kita buat salah sama Tuhan? Seberapa banyak kita meninggalkan dia sendirian? Seberapa banyak kita cuek? Kita hidup dengan kekuatan kita sendiri. Hidup dengan gagasan kita. Dengan ide-ide kita. Apakah Tuhan tersinggung? Seandainya pun Tuhan tersinggung, berapa lama dia tersinggung? Apakah dia bisa terus menyimpan rasa tersinggung itu kepada kita? Tidak bisa. Karena kita ini ciptaan. Apa yang dikatakan dia ketika dia menciptakan manusia? Saudara ingat? Apa yang dikatakan Tuhan ketika dia menciptakan Adam? Saudara pikir saudara bukan Adam. Dulu saudara Adam itu belum tahu. Dia belum mengerti. Kalau ternyata kita ini semua keturunan. Dulu dia nggak ngerti. Kalau karena perbuatan dia merusak semuanya. Dia nggak tahu. Dia mana pernah pikirkan bahwa akan ada bangsa-bangsa segala macam. Mana pernah dia pikirkan itu saudara. Memang Tuhan mengatakan kepada dia beranak cucu. Tapi pernah dia berpikir kalau dia sumber dari segala sesuatu. Dia permulaannya. Permulaan dari manusia. Sekarang saudara ketika Tuhan berfirman kepada kita. Coba lihat. Dan dia bawa kita. Coba sekarang ketika Om Tuin misalnya merasakan dia ada di sana.
Lalu dia melihat semua keadaan itu. Jalanku memang bukan jalanmu, nak. Pikirmu karena kesalahanmu kan kamu kesini kan? Itu kan pikirmu kan? Pikirmu kan karena kesalahan istrimu kan kamu kesini kan? Oh karena begini, karena begini, karena begini. Ya kan? Pikir saya mungkin, oh karena dia nggak mau nuruti apa yang saya bilang gitu kan? Kan bisa aja kan? Tapi coba lihat, Tuhan di atas semuanya yang bisa mengubah keadaan itu, membalikkan. Sekarang ketika kamu lihat itu, kata Tuhan, coba ingat-ingat firman yang kamu dengar, yang kamu baca, baik dalam Alkitab maupun firman Tuhan yang bagus. Coba ingat itu. Bukankah aku tidak menghendaki kematian satu orang fasik pun? Tapi coba kamu lihat, mau matikah semua orang-orang? Seandainya kamu tidak datang ke sini, kamu melihat keadaan ini, kamu nggak melihat. Memang aku tidak nyuruh kamu. Makanya kita itu sering langsung ini, saudara. Langsung kita bertindak. Kita mau lakukan ini, kita mau lakukan itu. Tuhan bilang, aku yang ngatur. Saya sudah bilang, sudah ketika saya tahu firman ini, saya coba ngomong sama abang saya. Masuk enggak? Mental. Tapi tahu enggak dengan sekarang? Hebat sekali, tahu enggak saudara? Pukulan Tuhan itu, saudara, terhadap iblis itu, yang sudah merusak kehidupan manusia itu sangat telak sekali. Ketika mereka bertengkar gitu, saya ketawa aja gitu. Iya, waduh, itu gak sekali. Saya buat aja mereka ketawa. Sudah Pak, kita ini berbeda loh. Iya, memang aku dari kecil serius sekali kata. Saya bilang, disitulah abang perlu bertobat. Saya bilang kayak gitu. Itu perlu bertobat. Itulah artinya bayar harga. Bayar harga itu jangan mikirkan ini, itulah. Itu yang paling ini. Kakak saya itu judul. Itulah bang ini bla 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 bla. Saudara, sepertinya kan ketika saya, gimana lah cara Tuhan membawa saya ke sana? Gimana lah? Itulah perjalanan kita. Ketika kita itu setiap hari mulai terbiasa menunggu Tuhan di sini. Terdengarkan. Kadang-kadang kita mendengarkan. Kalau saudara pikir, kadang-kadang nggak perlu mungkin menurut saudara yang saudara dengarkan. Tapi tahukah saudara? Dengan saudara ada di sini setiap pagi. Walaupun sekarang engkau nggak mengerti. Walaupun firman yang diucapkan sekarang mungkin nanti nggak tahu berapa puluh tahun lagi baru engkau mengerti. Tapi dengan engkau ada di sini, engkau punya kesempatan untuk melihat Tuhan yang sesungguhnya. Iya. Makanya apa yang diminta Tuhan dari kita? Apa yang diminta Tuhan dari Om Twin? Ketika nggak bisa bersuka cita gitu. Ketika memikirkan, aduh gara-gara aku, abangku menderita. Mbakku menderita. Itu yang paling berat sebenarnya. Ketika Tuhan bilang, udah, kamu bersuka cita. Ketika dibilang, udah, jangan pikirkan itu. Wah, itu paling berat, saudara. Lah kan kita kan nggak peduli kan. Itu kan yang paling berat kan. Ketika misalnya dia mendengar, sudah, nggak usah kamu pikirkan. Wah, iya, saya enak gak saya pikirkan. Tapi abang saya gimana? Mbak saya gimana? Gitu kan.
sudah bersuka cita. Gampang nggak mematuhi firman Tuhan bersuka cita di tengah keadaan seperti itu? Sebetulnya kan bisa aja kan? Tetapi untuk tulus bersuka cita di tengah keadaan seperti itu, bisa nggak? Jadi yang diminta Tuhan itu tinggi atau apa? Coba lah pikirkan. Oh, katanya Tuhan memilih segala sesuatu. Katanya Tuhan itu. Ya suka-sukanya Tuhan lah. Seharusnya saya berhak enggak? Menurut manusia saya berhak. Tapi Tuhan bilang, kamu benar-benar mau melihat aku. Melihat aku enggak? Iya Tuhan. Tapi yang mau kita lihat itu sudah kita ciptakan dalam imajinasi kita. Sementara Tuhan yang sedang menjumpai kita, Tuhan yang tak terselami. Jadi untuk mengeluarkan Tuhan yang lama yang dalam pikiranmu itu, saudara, disitulah kerusakan kita. Disitulah dia butuh waktu lama. Jalanmu tak terselami. Allah yang sedang kita kenali ini, yang sedang datang sama kita, yang tak bisa kita salah. Oleh setiap hati kami, namun satu hal yang ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, hebat dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna. Rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Bayangkan semua isi lagu itu kita alami. Bukan sekedar omon-omon, tapi benar-benar kita alami betapa indahnya Tuhan. Indah nggak Tuhan? Indah. Di tengah keadaan kita yang sukar, kita merasakan penyertaan Tuhan. Benar enggak? Ya kan? Bisa kembali melihat. Saudara, kalau saya lihat keluarga abang saya itu, saudara, dengan adanya ketika saya ada di sana, benar. Abang saya bisa ketawa. Iya. Baru saya tahu loh kalau abang saya itu kayak gitu. Oh ternyata itu dia tegang sekali terhadap anaknya. Anaknya itu bisa marah loh, saudara. Ternyata anaknya itu lembut, saudara. Yang ini Cio. Dia nggak suka suara keras gitu. Jadi ketika suara keras, udah nggak usah suara keras. Itu jawaban saya ya, saudara. Saya ketawa gitu. Nanti saya omongin dia pelan-pelan. Iya. Jadi saudara, benar-benar kalau saya mau cerita terus keadaan setiap hari bagaimana pintu bawah, selalu banyak cerita yang saya ceritakan sama saudara. Bagaimana hati kita diubahkan, itu sangat indah. Nggak bisa loh kita mengubah hati kita. Nggak bisa, percayalah. Nggak bisa kita memperbaiki keadaan yang rumit kita lihat di dunia ini, saudara. Tapi kalau engkau percaya Tuhan sudah datang, dan dia datang menjadi manusia, dan ternyata dia minta, jadilah engkau sebagai ciptaan.
Tahu arti ciptaan? Ciptaan yang sesungguhnya itu Tuhan yang berdaulat atas dunia. Itu loh artinya. Jadi banyak nggak yang diminta Tuhan dari engkau? Jadilah ciptaan. Seperti sebagaimana Tuhan menciptakan dan merancangkan. Terimalah Tuhan sebagai pemelihara hidupmu. Sebagai penyedia segala sesuatu. Dia bisa menyediakan apapun yang kita butuhkan. Sekalipun di dunia ini tidak ada lagi. Saudara, kalau engkau mulai memahami itu, kalau engkau mau merendahkan dirimu sedikit demi sedikit, maka engkau akan melihat Tuhan yang selalu baru setiap hari. Selalu baru. Ini bukan omon-omon. Ya, ini kenyataan. Sehingga kita boleh bersuka cita. Jadi ketika misalnya dibilang, ayo bersuka cita. Ya, senyum. Saudara, benar-benarlah belajar untuk mematuhi firman itu. Sekalipun rasanya kan kecil kan, untuk bersuka cita. Tapi ketika engkau berani berpakaian pesta di tengah-tengah orang tidak berpakaian pesta. Hebat. Tuhan sangat senang. Baik, saudara, puji Tuhan sudah lewat 5 dapat doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Oh, pekerjaanmu dahsyat di negeri ini Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Mari kita yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan. Amin. Puji Tuhan semua.